Makhluk gaib, antara iman, sains, dan logika. Apa yang sebenarnya bisa kita percaya? Kalian pernah nggak merasa takut pada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kalian lihat? Bukan karena ada bentuknya, bukan karena ada buktinya, tapi karena rasanya itu nyata. Saya ingat dulu waktu kecil, ketika lampu kamar dimatikan suasana jadi sunyi, dan tiba-tiba imajinasi bekerja lebih keras dari logika. Setiap suara kecil terasa seperti sesuatu yang mengawasi. Padahal secara rasional, tidak ada apa-apa di sana. Menariknya, pengalaman seperti itu pernah dialami hampir semua orang di masa tertentu dalam hidupnya. Pernah merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara langsung, tapi itu terasa sangat nyata. Dan itu membuat kita bertanya, kenapa? Kenapa hampir semua manusia, dari zaman kuno sampai era modern, dari desa terpencil sampai kota metropolitan, memiliki konsep tentang makhluk tak kasat mata? Kenapa di hampir setiap peradaban selalu ada cerita tentang sesuatu yang tidak terlihat, tapi dipercaya ada? Di Indonesia, kita mengenal istilah jin, setan, hantu, makhluk halus. Di budaya barat, ada istilah spirit, demon, ghost. Di peradaban kuno, ada roh penjaga, entitas bayangan, atau makhluk dari alam lain. Nah, pertanyaannya kenapa pola ini berulang? Apakah ini kebetulan budaya? Atau memang ada sesuatu dalam diri manusia yang selalu menciptakan konsep makhluk tak terlihat? Yang lebih menarik lagi, kenapa pengalaman tentang gangguan sering terasa begitu nyata bagi sebagian orang? Ada orang yang bersumpah pernah melihat sesuatu, ada yang merasa disentuh, ada yang merasa diawasi, ada yang mengaku pernah berinteraksi. Dan mereka menceritakannya dengan keyakinan penuh. Bagi mereka itu bukan dongeng, itu pengalaman. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang mendengar cerita itu dan hanya tertawa. Mereka bilang itu halusinasi, sugesti, cuman ketakutan, dan tidak rasional. Dua kubu ini hidup berdampingan, yang satu yakin, yang satu skeptis. Dan keduanya sama-sama merasa logis. Yang percaya merasa punya pengalaman dan dasar keyakinan, yang tidak percaya merasa punya akal dan sains. Dan disinilah konflik itu muncul. Bukan konflik antara manusia dan makhluk gaib, tapi konflik dalam cara manusia memahami realitas. Sekarang, saya mulai berpikir tentang sesuatu yang lebih dalam, yaitu bagaimana mungkin miliaran manusia sepanjang sejarah mempercayai sesuatu yang sama-sama tidak terlihat. Apakah semua generasi itu salah? Atau justru ada sesuatu yang memang tidak bisa ditangkap hanya dengan panca indera? Atau apakah otak manusia memang dirancang untuk mengisi kekosongan dengan cerita? Coba kita mundur sedikit. Sebelum ada teknologi, sebelum ada penjelasan ilmiah tentang petir, gempa, penyakit, atau gangguan tidur, manusia tetap hidup. Dan ketika mereka tidak memahami sesuatu, mereka tetap harus memberi makna. Petir dianggap kemarahan dewa, penyakit dianggap kutukan, gangguan tidur dianggap gangguan makhluk halus. Seiring waktu sains berkembang, banyak fenomena yang dulu dianggap mistis kini punya penjelasan biologis atau fisika. Tapi anehnya, kepercayaan tentang makhluk tak kasat mata tidak pernah benar-benar hilang. Ia bertransformasi, ia berubah bentuk, tapi tidak punah. Kenapa? Kenapa di era di mana kita bisa memotret galaksi miliaran tahun cahaya jauhnya, kita masih memperdebatkan sesuatu yang tidak bisa dilihat sama sekali? Apakah ini tentang bukti atau tentang kebutuhan manusia akan makna? Saya pribadi pun pernah berada di dua sisi. Pernah merasa yakin ada sesuatu, pernah juga merasa semua itu hanya penjelasan neurologis. Di satu fase hidup, saya menerima begitu saja cerita-cerita yang ada. Tidak banyak bertanya, karena semua orang di sekitar saya percaya. Di fase lain, saya mulai mempertanyakan semuanya. Apakah ini masuk akal? Apakah ini hanya sugesti? Apakah ini warisan budaya? Setiap kali saya mencoba memilih satu sisi secara ekstrem, selalu ada pertanyaan yang tersisa. Kalau memang ada, apakah mereka benar-benar bisa menyakiti manusia? Atau yang kita rasakan selama ini adalah cara otak kita melindungi diri? Dan kalau semuanya hanya ilusi, kenapa pengalaman itu terasa begitu konsisten di berbagai budaya? Tapi kalau semuanya nyata secara literal, kenapa tidak pernah bisa dibuktikan secara objektif? Konflik itu bukan konflik luar, itu konflik dalam pikiran manusia. Mungkin itulah kenapa topik ini selalu hidup. Karena ini bukan cuma soal jin atau hantu, ini soal bagaimana manusia membangun pemahaman tentang sesuatu yang tidak bisa ia sentuh. Dan semakin saya belajar, semakin saya sadar bahwa realitas tidak sesederhana hitam dan putih. Kalian sadar nggak
Hampir setiap peradaban besar punya konsep dunia yang tidak terlihat. Alam roh, alam lain, dimensi berbeda, makhluk tak kasat mata. Padahal mereka terpisah ribuan kilometer dan ribuan tahun. Bagaimana bisa ide yang mirip muncul tanpa komunikasi global seperti sekarang? Apakah itu bukti bahwa ada sesuatu yang memang universal? Atau bukti bahwa struktur psikologis manusia memang cenderung menciptakan pola yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyerang keyakinan, bukan untuk meruntuhkan iman, bukan juga untuk membuktikan skeptisisme, tapi untuk jujur pada satu hal, bahwa selama ini kita lebih sering menerima atau menolak daripada benar-benar memahami. Sebagian orang takut membahas ini karena khawatir dianggap tidak beriman, sebagian lain menolak membahas ini karena takut dianggap tidak rasional. Padahal mungkin, cara berpikir yang sehat bukan memilih salah satu kubu secara emosional, tapi berani melihat semuanya dengan tenang. Dan di titik ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana tapi sangat dalam. Apakah kepercayaan pada makhluk tak kasat mata hanyalah cerita turun-temurun yang diwariskan tanpa diuji? Atau ada sesuatu dalam diri manusia yang memang secara universal merasakan, membutuhkan, atau bahkan menyadari keberadaan sesuatu yang tidak terlihat? Karena kalau ini hanya cerita budaya, kenapa hampir semua budaya memilikinya? Tapi kalau ini realitas objektif, kenapa tidak pernah bisa dihadirkan di depan publik dengan cara yang sama seperti fenomena fisik lainnya? Disinilah kita harus jujur. Kalau topik ini bukan soal benar atau salah dulu, ini soal memahami dulu. Karena sebelum kita bertanya apakah makhluk gaib itu nyata, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah kenapa manusia selalu menciptakan, mempercayai, atau merasakan sesuatu yang tidak terlihat? Apakah ini kelemahan pikiran? Atau justru bagian dari struktur terdalam kesadaran manusia? Dan mungkin jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bagaimana kita melihat iman, sains, dan logika dalam hidup kita. Ini bukan pembahasan mistis, ini pembahasan tentang realitas, tentang persepsi, tentang batas antara yang terlihat dan yang dipercaya. Kalau kalian bertahan sampai di sini, itu berarti kalian tidak datang untuk mencari sensasi. Kalian datang untuk berpikir, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Sebelum kita masuk terlalu jauh, ada satu hal yang harus kita luruskan terlebih dahulu, bahwa selama ini kita sering mencampur aduk istilah. Kita menyebut jin sebagai hantu, kita menyebut hantu sebagai setan, kita menyebut setan sebagai roh, kita menyebut semuanya sebagai makhluk halus. Padahal, apakah itu benar-benar sama? Atau kita hanya menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya berbeda? Kalau kita tidak merapikan ini dulu, maka diskusi selanjutnya akan kabur dan kita akan terjebak dalam debat kusir. Jadi sekarang, mari pelan-pelan kita bersihkan satu persatu, bukan untuk menentukan mana yang benar, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya sedang kita bicarakan. Langsung saja yang pertama ada jin. Istilah jin bukan istilah budaya populer modern, ia berasal dari tradisi Arab dan sangat jelas disebut dalam Al-Quran. Dalam konteks Islam, jin dipahami sebagai makhluk yang diciptakan dari api yang tidak berasap. Mereka memiliki kehendak bebas, ada yang baik, ada yang jahat. Mereka hidup di dimensi yang berbeda dari manusia, tetapi tetap bagian dari ciptaan Tuhan. Artinya, dalam kerangka teologi Islam, jin bukan arwah manusia. Mereka bukan hantu, mereka bukan bayangan, mereka adalah entitas tersendiri. Ini penting, karena dalam banyak percakapan sehari-hari, orang sering menyamakan jin dengan arwah gentayangan. Padahal dalam definisi teologis Islam, itu berbeda kategori. Jin adalah spesies berbeda dari manusia. Yang kedua, setan. Sekarang kita ke istilah setan. Dalam banyak pemahaman Islam, setan bukanlah spesies tersendiri seperti jin. Istilah setan lebih merujuk pada sifat atau peran, yaitu makhluk yang membangkang dan menyesatkan. Dalam narasi Islam, iblis sering disebut sebagai bagian dari golongan jin yang membangkang. Artinya, setan bisa dipahami sebagai jin yang memilih jalan pembangkangan. Jadi secara teologis, jin dan setan tidak identik. Semua setan bisa jadi berasal dari golongan jin, tapi tidak semua jin adalah setan. Sekarang kita mulai melihat perbedaannya. Ketiga, hantu. Nah, ini menarik. Istilah hantu bukan istilah teologis resmi dalam teks Islam. Ia lebih banyak muncul dalam budaya lokal Nusantara. Hantu sering dipahami sebagai arwah manusia yang meninggal dan belum tenang, atau roh penasaran, atau manifestasi energi dari orang yang sudah mati.
Konsep ini lebih dekat dengan tradisi animisme, dinamisme, dan kepercayaan lokal sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia. Artinya, hantu lebih kuat sebagai istilah budaya dibanding istilah teologis formal. Dan ini penting, karena ketika seseorang berkata, "Saya melihat hantu," bisa jadi yang ia maksud bukan jin dalam definisi teologi Islam, tapi arwah manusia menurut budaya lokal. Dua konsep yang berbeda, tapi sering dipakai bergantian. Keempat, roh. Istilah roh lebih kompleks lagi. Dalam Islam, konsep ruh manusia disebutkan dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang urusannya adalah rahasia Tuhan. Tidak dijelaskan secara detail sifat dan hakikatnya. Dalam kekristenan, roh juga memiliki makna spiritual yang berbeda, termasuk konsep Roh Kudus dalam Alkitab. Dalam tradisi Hindu dan Buddha, konsep jiwa atau kesadaran juga memiliki terminologi berbeda dalam Weda dan Tripitaka. Artinya, roh bukan otomatis makhluk pengganggu. Roh bisa berarti esensi kehidupan, bisa berarti jiwa manusia, bisa berarti entitas spiritual dalam sistem teologi tertentu. Tapi lagi-lagi dalam percakapan sehari-hari, istilah ini sering dipakai tanpa presisi. Lalu yang terakhir, makhluk halus. Ini istilah paling umum dan justru paling kabur. Makhluk halus itu bisa merujuk pada jin, bisa merujuk pada setan, bisa merujuk pada hantu, bisa merujuk pada entitas apapun yang tidak terlihat. Ini istilah payung. Masalahnya, ketika istilahnya terlalu umum, diskusinya jadi tidak tajam. Karena orang bisa berbicara tentang hal yang berbeda, tapi merasa sedang membahas hal yang sama. Sekarang coba kita tarik napas sejenak. Selama ini, ketika ada orang berkata makhluk gaib bisa menyakiti manusia itu, makhluk gaib yang mana? Apakah itu jin menurut teologi Islam? Setan sebagai entitas pembangkang? Arwah manusia menurut budaya lokal? Atau sekadar pengalaman psikologis yang diberi label spiritual? Kalau istilahnya saja belum jelas, bagaimana kita bisa berdiskusi tentang kebenarannya? Ini seperti dua orang berdebat tentang energi. Yang satu bicara energi listrik, yang satu bicara energi spiritual. Keduanya merasa benar, tapi mereka tidak sedang membahas hal yang sama. Dan mungkin, selama ini, perdebatan tentang makhluk gaib bukan karena kurangnya data, tapi karena kurangnya definisi. Di titik ini, mungkin kalian mulai menyadari, oh ternyata selama ini istilahnya yang kita campur aduk, dan itu bukan kesalahan, itu hal yang wajar. Karena budaya, agama, cerita turun-temurun, dan pengalaman pribadi, semuanya bercampur dalam pikiran kita sejak kecil. Kita jarang diajak untuk berhenti sejenak dan bertanya, yang kita maksud itu sebenarnya apa? Jinkah, setankah, hantukah, rohkah? Atau sekadar istilah umum untuk sesuatu yang tidak kita pahami? Kalau definisinya saja berbeda, bagaimana kita bisa berbicara tentang kebenaran? Kalau yang satu berbicara dalam kerangka teologi, dan yang lain berbicara dalam kerangka budaya, dan yang lain lagi berbicara dalam kerangka psikologi, maka yang terjadi bukan dialog, tapi tumpang tindih persepsi. Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan besar berikutnya, apakah mereka bisa menyakiti manusia? Apakah bisa berinteraksi? Apakah bisa bekerja sama? Kita sudah melakukan satu hal penting, yaitu membersihkan istilah. Karena berpikir jernih selalu dimulai dari definisi yang jelas. Dan sekarang, kita akan masuk ke wilayah yang lebih dalam, yaitu apa yang sebenarnya dikatakan teks-teks resmi agama tentang makhluk tak kasat mata ini. Di sana, diskusinya akan jauh lebih presisi. Mari kita mulai dengan satu sikap dulu. Kalau kita ingin adil, kita tidak bisa mengambil cerita dari film, budaya populer, atau cerita rakyat sebagai representasi agama. Kita harus kembali ke sumber primer, karena seringkali yang kita perdebatkan itu bukan ajaran asli, tapi interpretasi yang sudah bercampur dengan budaya. Dalam beberapa ajaran agama, memang ada berbagai jenis makhluk yang tidak terlihat oleh manusia. Sebagian di antaranya digambarkan sebagai makhluk yang menjalankan tugas ilahi, seperti malaikat dalam Islam dan Kristen. Namun menariknya, makhluk seperti ini hampir tidak pernah digambarkan mengganggu manusia. Sementara dalam tradisi lain, ada juga makhluk yang diyakini memiliki kehendak bebas dan bisa berinteraksi dengan manusia. Sekarang langsung saja kita lihat satu persatu. Yang pertama, dalam Al-Quran. Dalam Islam, konsep makhluk tak kasat mata bukan sekadar cerita. Ia disebut secara eksplisit. Ada satu surah bahkan bernama Surah Al-Jin. Di dalamnya dijelaskan bahwa jin adalah makhluk yang diciptakan dari api, memiliki kehendak bebas, bisa beriman, bisa juga ingkar. Artinya,
Mereka bukan sekadar energi atau bayangan. Mereka adalah entitas dengan tanggung jawab moral. Lalu bagaimana dengan setan? Dalam konteks Islam, setan bukan spesies. Setan adalah istilah untuk makhluk yang membangkang dan menyesatkan. Iblis disebut sebagai golongan jin yang membangkang. Apakah mereka bisa menyakiti manusia? Teks menyebutkan bahwa jin bisa menggoda, membisikkan, mempengaruhi. Dalam beberapa ayat dan tafsir, disebutkan kemungkinan gangguan, tetapi tetap dalam batas izin Tuhan. Artinya apa? Dalam struktur teologinya, tidak ada makhluk yang punya kuasa absolut atas manusia. Semua berada dalam sistem kehendak ilahi. Ini penting, karena seringkali yang ditakuti manusia adalah seolah-olah makhluk tak kasat mata punya kuasa liar tanpa batas. Padahal dalam teksnya tidak demikian. Kedua, dalam Alkitab. Sekarang kita pindah ke tradisi Kristen. Dalam Alkitab, konsep roh dan malaikat sangat jelas disebutkan. Ada malaikat sebagai utusan Tuhan, ada juga roh jahat atau demon. Dalam Perjanjian Baru, diceritakan beberapa peristiwa pengusiran roh jahat. Yesus disebut beberapa kali mengusir roh jahat dari seseorang yang mengalami penderitaan. Apakah roh jahat bisa menyakiti? Dalam narasi Alkitab, roh jahat bisa menyebabkan penderitaan fisik atau mental. Tetapi lagi-lagi, dalam struktur keyakinannya, kuasa Tuhan selalu lebih tinggi. Roh jahat tidak berdiri sebagai kekuatan independen yang setara dengan Tuhan. Menariknya, konsep ini juga bukan sekadar simbol. Ia digambarkan sebagai realitas spiritual yang aktif. Ketiga, dalam Weda. Dalam tradisi Hindu, konsep makhluk tak kasat mata jauh lebih kompleks. Ada dewa, ada asura, bhuta, preta. Beberapa makhluk bersifat ilahi, beberapa bersifat negatif, beberapa terjebak dalam siklus karma. Dalam beberapa teks dan tradisi, ada keyakinan bahwa roh yang belum mencapai pembebasan bisa berinteraksi dengan dunia manusia. Apakah bisa menyakiti? Dalam kosmologi Hindu, gangguan bisa terjadi, tetapi biasanya dipahami dalam konteks hukum karma, keseimbangan kosmik, atau ketidakseimbangan spiritual. Sekali lagi, tidak berdiri sebagai entitas liar tanpa hukum. Semua berada dalam sistem kosmik yang teratur. Yang keempat, dalam Tripitaka. Sekarang kita masuk ke Buddhisme. Banyak orang mengira Buddhisme tidak mengenal makhluk gaib. Padahal dalam Tripitaka disebutkan adanya makhluk di berbagai alam kehidupan. Dewa, preta, atau makhluk kelaparan, makhluk neraka, dan lainnya. Namun ada perbedaan penting. Dalam Buddhisme, semua makhluk berada dalam siklus samsara. Tidak ada makhluk yang kekal atau absolut jahat. Semua adalah makhluk yang terjebak dalam ketidaktahuan. Apakah mereka bisa berinteraksi? Dalam beberapa kisah, ya. Tetapi fokus utama ajaran bukan pada ketakutan terhadap makhluk tersebut, melainkan pada pembebasan diri dari penderitaan batin. Artinya apa? Fokusnya bukan pada takut pada makhluk, tetapi pada memahami pikiran. Sekarang kita berhenti sebentar, kalau kita mundur satu langkah dan melihat gambaran besarnya. Dari 4 sistem kepercayaan besar, 4 teks suci berbeda, latar budaya berbeda, dan bahasa berbeda. Namun hampir semuanya mengakui satu hal, bahwa realitas tidak berhenti pada apa yang bisa dilihat mata. Detailnya berbeda, penjelasannya berbeda, struktur kosmologinya berbeda. Tapi gagasan tentang makhluk tak kasat mata muncul berulang kali. Apakah itu berarti semuanya benar? Belum tentu. Apakah itu berarti semuanya salah? Juga belum tentu. Yang menarik adalah mengapa konsep ini muncul hampir universal. Apakah ini sekadar kebetulan budaya, ataukah memang ada sesuatu dalam pengalaman manusia yang membuat ide tentang dunia tak terlihat itu terus muncul, lintas zaman dan peradaban. Dan kalau hampir semua sistem kepercayaan besar mengakui keberadaannya dalam bentuk tertentu, mengapa di zaman modern sebagian orang justru menertawakannya mentah-mentah? Dan di sisi lain, sebagian orang menerimanya tanpa berpikir kritis. Di titik ini kita belum mengambil kesimpulan, kita baru mulai membangun fondasinya. Karena sebelum kita masuk ke pertanyaan paling sensitif, benarkah makhluk gaib bisa menyakiti manusia? Kita harus jujur dulu pada teks. Dan teks-teks besar itu ternyata tidak sesederhana cerita horor yang kita dengar sejak kecil. Menariknya, hampir semua sistem kepercayaan besar punya konsep serupa, walau dengan detail berbeda. Dan disitulah pertanyaan yang lebih besar mulai muncul. Kalau agama sudah memberi kerangka, lalu bagaimana sains melihat fenomena ini? Apakah sains sepenuhnya menolak? Ataukah ada penjelasan lain yang lebih dalam tentang kenapa pengalaman gangguan terasa begitu nyata? Selanjutnya,
barulah kita akan masuk ke wilayah yang sering membuat debat menjadi panas, wilayah antara iman dan neuroscience. Dan di sana, realitas mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah makhluk tak kasat mata diakui. Pertanyaannya berubah menjadi jauh lebih personal, apakah mereka bisa berinteraksi dengan manusia? Apakah ada dalil tentang gangguan? Apakah ada larangan untuk berhubungan dengan mereka? Dan kalau ada batasan, kenapa manusia tetap mencoba melampauinya? Kita bahas perlahan, sistematis, dan tenang. Langsung saja yang pertama, apakah ada dalil tentang gangguan? Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menyebutkan tentang bisikan setan kepada manusia. Konsep was-was atau bisikan ini menjadi dasar teologis bahwa gangguan yang paling umum sifatnya psikologis dan spiritual, bukan selalu fisik. Dalam beberapa tafsir klasik, ada pembahasan tentang kemungkinan gangguan yang lebih berat. Namun penting dicatat, bahwa tidak semua ulama sepakat dalam detail teknisnya. Ada yang memahami secara literal, ada yang memahami secara simbolik atau psikologis. Artinya apa? Bahkan di dalam satu tradisi pun ada ruang interpretasi. Dalam Alkitab, terdapat kisah pengusiran roh jahat. Di sana digambarkan bahwa interaksi bisa terjadi, bahkan sampai memengaruhi kondisi fisik atau mental seseorang. Namun tetap dalam kerangka bahwa kuasa Tuhan lebih tinggi. Dalam Weda, terdapat konsep gangguan dari entitas tertentu, terutama jika ada ketidakseimbangan spiritual atau pelanggaran dharma. Tetapi sekali lagi, ini berada dalam sistem hukum kosmik yang teratur. Dalam Tripitaka, interaksi makhluk dari alam lain disebutkan dalam beberapa kisah. Namun, fokus ajaran tetap pada kondisi batin manusia. Gangguan lebih sering dipahami sebagai akibat dari kondisi mental dan karma. Kalau kita rangkum secara netral, ya, dalam berbagai sistem kepercayaan ada konsep tentang interaksi. Tetapi hampir semuanya menempatkan interaksi itu dalam kerangka batas dan otoritas yang lebih tinggi. Tidak ada yang menggambarkan makhluk tersebut sebagai kekuatan liar tanpa sistem. Kedua, apakah ada larangan berinteraksi? Nah, ini yang jarang dibahas dengan jujur. Dalam Islam, praktik meminta bantuan kepada jin atau melakukan kerja sama spiritual dengan mereka secara umum dianggap terlarang. Alasannya bukan semata-mata karena takut, tetapi karena dianggap melanggar tauhid, menggantungkan diri kepada selain Tuhan. Dalam tradisi Kristen, praktik pemanggilan roh atau spiritisme juga dilarang. Dalam beberapa bagian perjanjian lama, praktik seperti nekromansi secara eksplisit dikecam. Dalam Hindu dan Buddhisme, konteksnya lebih kompleks. Ada ritual-ritual tertentu yang memang mengakui keberadaan entitas lain. Namun tujuan utamanya biasanya bukan untuk kerjasama egoistis, melainkan bagian dari ritual kosmik atau praktik spiritual tertentu. Dan tetap ada batasan moral dan konsekuensi karmis. Menariknya, hampir semua sistem kepercayaan melarang kerja sama dengan entitas tak terlihat. Pertanyaannya, kenapa? Apakah larangan itu karena tidak ada, atau justru karena ada risiko yang tidak bisa kita kendalikan? Dan jawabannya adalah, karena interaksi lintas dimensi, dalam kerangka teologis dianggap bukan wilayah aman bagi manusia biasa. Bukan sekadar karena berbahaya secara fisik, tapi karena bisa menggeser orientasi spiritual manusia. Dan ini poin yang sangat penting. Masalahnya bukan hanya bisa menyakiti atau tidak, masalahnya adalah kepada siapa manusia menggantungkan diri. Yang ketiga, apakah ada konsekuensi spiritual? Dalam teologi Islam dan Kristen, konsekuensinya bukan cuma gangguan, tetapi penyimpangan akidah atau iman. Dalam Hindu dan Buddhisme, konsekuensinya bisa berupa karma negatif atau keterikatan lebih dalam pada siklus samsara. Artinya apa? Konsekuensi yang ditekankan bukan selalu serangan fisik, tapi dampak spiritual jangka panjang. Ini menarik, karena seringkali yang kita takuti adalah disakiti secara fisik. Padahal dalam teks-teks resmi, yang lebih ditekankan justru risiko kehilangan arah spiritual. Terakhir, bagaimana pandangan teologi terhadap praktik kerjasama? Disinilah perbedaan sikap menjadi sangat jelas. Sebagian tradisi secara tegas melarang kerjasama dengan entitas tak kasat mata untuk kepentingan duniawi. Kenapa? Karena kerjasama itu dianggap bentuk ketergantungan yang salah arah. Dan kalau kita pikirkan secara logis, setiap sistem kepercayaan besar membangun satu fondasi utama, yaitu bahwa manusia harus bertumbuh secara moral dan spiritual melalui kesadaran, bukan melalui shortcut supranatural. Kalau manusia bisa dengan mudah mendapatkan kekuasaan, kekayaan, atau pengaruh lewat kerja sama dengan entitas tak terlihat, maka seluruh sistem moral runtuh.
Itulah kenapa batasan itu ada. Bukan untuk menciptakan ketakutan, tetapi untuk menjaga struktur etika. Sekarang kalau memang ada batasan, kalau memang ada larangan, kalau memang ada risiko spiritual, kenapa manusia tetap mencoba melampauinya? Kenapa praktik-praktik seperti pemanggilan, pesugihan, spiritisme, dan berbagai bentuk kerjasama tetap muncul di berbagai budaya? Jawabannya mungkin tidak sesederhana percaya atau tidak percaya. Mungkin ini tentang sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Tentang rasa ingin tahu, tentang keinginan untuk mengontrol hal yang tak terlihat, tentang ketakutan terhadap ketidakpastian hidup, dan yang paling dalam, tentang hasrat manusia untuk memiliki kekuasaan lebih dari batas alaminya. Karena ketika hidup terasa sulit, ketika usaha terasa tidak cukup, ketika doa terasa belum terjawab, sebagian orang tergoda mencari jalan pintas, dan disitulah batas diuji. Bukan karena semua orang yakin makhluk itu ada, tetapi karena dalam kondisi terdesak, manusia seringkali lebih takut pada kegagalan daripada pada konsekuensi spiritual. Dan ini membuat kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang lebih tajam. Kalau memang ada batasan teologis, bagaimana sains melihat semua pengalaman ini? Kalau semua bisa dijelaskan oleh otak, lalu kenapa pengalaman itu terasa begitu nyata? Dan kalau terasa nyata, apakah nyata hanya soal fisik? Apakah gangguan itu benar-benar entitas eksternal? Ataukah ada mekanisme psikologis dan neurologis yang membuat pengalaman itu terasa sangat nyata? Karena mungkin konflik terbesar bukan antara manusia dan makhluk tak kasat mata, tetapi antara keyakinan, pengalaman subjektif, dan cara otak kita membangun realitas. Dan di sanalah pembahasan kita akan masuk ke fase yang paling rasional, tanpa harus meremehkan iman, dan tanpa harus menelan mentah-mentah ketakutan. Sekarang kita masuk ke wilayah yang sering dianggap pembunuh misteri, yaitu wilayah laboratorium, wilayah riset, wilayah otak manusia. Pertanyaannya sederhana. Apakah pengalaman tentang gangguan selalu berarti ada entitas eksternal? Atau bisa jadi otak kita sendiri yang menciptakan pengalaman itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sleep paralysis, antara mimpi dan realitas. Kalian mungkin pernah dengar istilah ketindihan. Tubuh tidak bisa bergerak, dada terasa berat, seolah ada sosok di ruangan, atau kadang terasa seperti ada yang memperhatikan. Dalam sains, fenomena ini dikenal sebagai sleep paralysis. Secara neurologis, ini terjadi ketika otak terbangun lebih cepat daripada tubuh. Saat tidur REM tubuh memang dimatikan sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Tapi kadang sistemnya tidak sinkron. Hasilnya, kita sadar, tapi tidak bisa bergerak. Dan di saat itu, bagian otak yang mengatur rasa takut masih aktif. Imajinasi bercampur dengan sisa mimpi, bayangan terasa nyata. Menariknya, pengalaman ini terjadi lintas budaya. Di Indonesia disebut ketindihan, di Jepang disebut kanashibari, di Barat sering dikaitkan dengan shadow people. Bentuknya berbeda-beda, tapi polanya sama. Artinya apa? Otak manusia punya mekanisme yang bisa menghasilkan pengalaman supranatural tanpa perlu entitas eksternal. Tapi apakah itu menjelaskan semua kasus? Belum tentu. Kedua, halusinasi dan persepsi otak. Otak kita bukan kamera, ia bukan alat perekam objektif. Otak adalah penafsir realitas. Setiap detik, ia menebak apa yang sedang terjadi berdasarkan data sensorik yang terbatas. Dalam kondisi lelah, stres berat, trauma, atau gangguan tertentu, otak bisa menghasilkan persepsi yang tidak sesuai realitas fisik. Halusinasi bukan selalu berarti gila, kurang tidur saja bisa memicu suara-suara samar, dan isolasi sosial ekstrem bisa membuat seseorang merasa diawasi. Otak kita sangat sensitif terhadap ancaman, dan ada satu hal yang jarang disadari, bahwa manusia secara evolusioner lebih memilih salah melihat ancaman daripada gagal melihat ancaman. Kalau di semak-semak ada suara, lebih aman mengira itu predator meskipun ternyata hanya angin. Otak kita dirancang untuk curiga, dan dalam ruangan gelap dengan ekspektasi tertentu, persepsi bisa menjadi sangat sugestif. Yang ketiga, cognitive bias. Otak suka menghubungkan pola. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih halus, yaitu cognitive bias. Otak manusia benci ketidakpastian. Ia suka pola, ia suka sebab akibat. Kalau setelah pindah rumah seseorang sakit, otak bisa langsung menghubungkan kalau rumah ini angker. Padahal bisa jadi itu karena stres pindahan, kurang tidur, atau perubahan lingkungan. Ini bukan berarti pengalaman itu bohong.
Perasaannya nyata, tapi interpretasinya bisa bias. Confirmation bias membuat kita mencari bukti yang menguatkan keyakinan awal dan mengabaikan yang bertentangan. Kalau kita sudah percaya ada gangguan, setiap bunyi kecil bisa menjadi bukti tambahan. Keempat, efek sugesti dan lingkungan sosial. Sekarang bayangkan ini. Kalian masuk ke rumah kosong, lalu seseorang berkata hati-hati. Di sini pernah ada kejadian aneh. Seketika atmosfer berubah. Bunyi kayu memuai karena suhu jadi terasa seperti langkah kaki. Angin kecil terasa seperti sentuhan. Sugesti bukan kebohongan. Sugesti adalah kekuatan pikiran yang memengaruhi persepsi. Eksperimen psikologi menunjukkan bahwa ekspektasi bisa memengaruhi pengalaman sensorik secara nyata. Kalau seseorang benar-benar percaya ada sesuatu, tubuhnya bisa merespons dengan detak jantung meningkat, keringat, bahkan gemetar. Dan pengalaman itu terasa sangat nyata. Yang kelima, neurologi persepsi, realitas adalah konstruksi. Ini mungkin bagian paling penting. Otak kita tidak melihat dunia secara langsung. Ia menerima sinyal listrik dari mata, telinga, kulit, lalu membangun model realitas. Artinya, yang kita alami adalah versi realitas yang sudah diproses. Dan dalam kondisi tertentu, model itu bisa salah. Bahkan dalam eksperimen laboratorium, ilmuwan bisa memicu sensasi kehadiran seseorang di belakang tubuh hanya dengan stimulasi area tertentu di otak, tanpa makhluk, tanpa entitas, hanya aktivitas saraf. Dan terakhir, kita akan bedah tentang fakta antropologi yang jarang dibahas. Jadi, para peneliti di bidang antropologi budaya menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan, bahwa hampir semua peradaban manusia memiliki konsep tentang makhluk tak terlihat. Contohnya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Dalam Islam ada konsep jin, dalam tradisi Kristen ada spirit atau roh, dalam budaya Jepang ada yokai, dalam tradisi Eropa kuno ada spirit forest atau roh hutan, dalam kepercayaan Afrika ada ancestral spirits, dalam budaya Nusantara ada berbagai konsep makhluk halus. Bahkan di peradaban yang sangat jauh satu sama lain, konsepnya tetap muncul. Ini membuat para peneliti bertanya, kenapa ide ini muncul hampir di semua tempat, padahal masyarakat itu tidak saling berhubungan? Di sini ada dua penjelasan besar. Para ilmuwan biasanya membagi penjelasannya menjadi dua pendekatan besar. Yang pertama, penjelasan spiritual. Pendekatan ini mengatakan bahwa makhluk tak terlihat memang benar-benar ada, tetapi berada di dimensi berbeda dari manusia. Dalam Islam, misalnya, konsep ini jelas disebutkan dalam Al-Quran. Manusia diciptakan dari tanah, sementara jin disebut diciptakan dari api yang tidak berasap. Artinya, secara konsep, mereka memang hidup berdampingan, tetapi dalam dimensi berbeda. Karena itu manusia tidak bisa melihat mereka secara normal. Pendekatan seperti ini juga muncul dalam berbagai tradisi spiritual lain di dunia. Lalu yang kedua, penjelasan psikologis. Pendekatan kedua datang dari ilmu seperti psikologi evolusioner, ilmu kognitif. Mereka menemukan sesuatu tentang cara kerja otak manusia. Otak manusia memiliki mekanisme yang disebut hyperactive agency detection. Secara sederhana, artinya, otak manusia cenderung menganggap ada sesuatu di balik suatu kejadian. Contoh sederhananya, jika kalian mendengar suara di hutan pada malam hari, otak kalian akan langsung berpikir, ada sesuatu di sana. Padahal, bisa saja hanya angin atau hewan kecil. Kenapa otak kita seperti itu? Karena dalam evolusi manusia, lebih aman salah curiga daripada salah santai. Jika nenek moyang kita menganggap semak bergerak karena angin, padahal itu harimau, mereka bisa mati. Jadi, otak manusia berkembang dengan sistem kewaspadaan berlebih. Dan sebagian ilmuwan menduga, mekanisme ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa manusia sering mengaitkan pengalaman misterius dengan makhluk tak terlihat. Sekarang kita tarik napas sebentar. Kalau sains bisa menjelaskan sleep paralysis, bisa menjelaskan halusinasi, bisa menjelaskan bias kognitif, bisa menjelaskan sugesti, dan sebagainya. Apakah itu berarti semuanya selesai? Apakah itu berarti semua pengalaman spiritual hanyalah kesalahan otak? Disinilah kita harus jujur, bahwa sains sangat kuat menjelaskan mekanisme, tapi sains bekerja pada apa yang bisa diuji, diulang, dan diukur. Kalau seseorang mengalami sesuatu yang subjektif dan tidak bisa direplikasi di laboratorium, sains tidak otomatis mengatakan itu tidak ada. Sains hanya berkata, belum bisa dibuktikan. Dan ini perbedaan yang sering disalahpahami, menjelaskan sebagian fenomena bukan berarti menutup seluruh kemungkinan. Namun juga, tidak bisa dijelaskan bukan berarti otomatis supranatural.
Dan mungkin inilah yang membuat topik ini tidak pernah benar-benar selesai. Karena di satu sisi, otak manusia memang mampu menciptakan pengalaman yang sangat realistis. Di sisi lain, lintas budaya dan lintas zaman manusia terus melaporkan pengalaman serupa. Apakah itu bukti entitas, ataukah bukti bahwa struktur otak manusia memang universal? Pertanyaan ini belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya selesai. Tapi justru disitulah kedewasaan berpikir diuji. Karena mungkin konflik sebenarnya bukan antara iman dan sains, melainkan antara kebutuhan manusia untuk merasa pasti dan kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kita pastikan. Dan sekarang kita sampai pada fase terakhir. Setelah iman, setelah teologi, setelah neuroscience yang tersisa adalah pertanyaan paling penting. Sebagai manusia modern, bagaimana seharusnya kita bersikap? So guys, kalau kalian perhatikan, dari timur sampai barat, dari peradaban kuno sampai modern, dari suku terpencil sampai kota metropolitan, konsep tentang makhluk tak terlihat hampir selalu ada, dengan nama berbeda, dengan cerita berbeda, dengan detail berbeda. Tapi gagasan dasarnya serupa, ada sesuatu di luar jangkauan mata. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Apakah ini bukti bahwa memang ada realitas objektif yang belum kita pahami sepenuhnya? Ataukah ini cerminan struktur psikologis manusia yang memang cenderung menciptakan makna di balik ketidakpastian? Karena kalau kita jujur, manusia tidak nyaman dengan kekosongan. Ketika ada suara tanpa sebab, kita ingin penjelasan. Ketika ada penderitaan tanpa alasan, kita mencari makna. Ketika ada kematian, kita tidak rela jika semuanya hanya berakhir begitu saja. Konsep tentang dunia tak terlihat seringkali memberi rasa bahwa realitas lebih luas dari yang kita pahami. Tapi apakah rasa itu cukup untuk menyimpulkan keberadaan? Atau justru rasa itu menunjukkan kebutuhan terdalam manusia untuk merasa bahwa hidup ini tidak acak? Sekarang mari kita tarik lebih jauh lagi. Apakah iman dan sains sebenarnya sedang berbicara tentang hal yang sama? Atau mereka berada di level yang berbeda? Sains bertanya, bagaimana mekanismenya? Iman bertanya, apa maknanya? Sains mengukur, iman menafsirkan. Sains membutuhkan replikasi. Iman berbicara pada pengalaman batin. Kalau sains tidak bisa mengukur sesuatu, apakah itu otomatis berarti tidak ada? Banyak orang di berbagai budaya mengaku pernah melihat sosok yang tidak bisa dijelaskan. Namun, ilmu psikologi menunjukkan bahwa persepsi manusia tidak selalu bekerja secara sempurna. Dalam kondisi tertentu, otak bisa mengisi kekosongan informasi dengan gambaran yang terasa sangat nyata. Ketika rasa takut, kelelahan, atau sugesti ikut terlibat, pengalaman itu bisa terasa benar-benar seperti melihat sesuatu yang ada di depan mata. Namun banyak gambaran tentang makhluk gaib yang populer hari ini sebenarnya dibentuk oleh film dan budaya populer itu. Dalam banyak ajaran agama sendiri, penjelasan tentang makhluk tak terlihat seringkali jauh lebih kompleks dan tidak selalu digambarkan seperti yang kita lihat dalam film horor. Tapi menariknya di sisi lain, sebagian manusia justru menikmati cerita tentang makhluk gaib. Film horor, permainan investigasi supranatural, hingga kisah urban legend menjadi hiburan bagi jutaan orang. Rasa takut yang muncul bukan ancaman nyata, tetapi sensasi yang justru dicari. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang unik tentang psikologi manusia. Kita takut pada sesuatu yang tidak kita pahami, tetapi di saat yang sama, kita juga penasaran untuk mendekatinya. Dulu gelombang radio tidak terlihat, dulu bakteri tidak terlihat, dulu listrik dianggap misterius. Apakah karena dulu belum terukur, maka ia tidak ada? Tapi di sisi lain, tidak semua yang belum terukur otomatis nyata. Disinilah kita harus berhati-hati, karena manusia punya dua kecenderungan ekstrim. Yang pertama, menelan mentah-mentah semua pengalaman sebagai bukti supranatural. Yang kedua, menertawakan semua pengalaman sebagai ilusi semata. Padahal, mungkin kedewasaan berpikir ada di tengah, mengakui bahwa otak manusia bisa keliru, mengakui bahwa pengalaman subjektif bisa sangat kuat, mengakui bahwa teks agama berbicara tentang realitas spiritual, dan mengakui bahwa sains belum menjawab semuanya. Mungkin sekarang, pertanyaan yang lebih penting bukan apakah makhluk gaib itu ada atau tidak, tapi bagaimana keyakinan kita tentangnya memengaruhi cara kita hidup. Apakah membuat kita lebih takut, ataukah membuat kita lebih bijak? Apakah membuat kita mencari jalan pintas? Ataukah membuat kita lebih bertanggung jawab atas tindakan kita? Karena bisa jadi, yang paling berbahaya bukan makhluk tak terlihat, tapi ketakutan yang tidak kita pahami.
Dan bisa jadi, yang paling kuat bukan entitas luar, tapi pikiran manusia sendiri. Sekarang, setelah kita melihat dari sisi teks agama, dari sisi batasan teologi, dari sisi neuroscience, dari sisi psikologi, saya tidak akan menutup ini dengan satu jawaban final, karena mungkin pertanyaan ini memang tidak diciptakan untuk ditutup. Mungkin ia diciptakan untuk membuat kita berpikir lebih dalam tentang realitas, tentang keyakinan, dan tentang diri kita sendiri. Sains memberi kita mekanisme, iman memberi kita makna. Sains mengajarkan cara kerja, iman mengajarkan arah. Dan mungkin keduanya tidak sedang bertarung. Mungkin mereka berbicara di level yang berbeda. Kalau sesuatu belum bisa diukur, itu tidak otomatis berarti ia tidak ada. Tapi kalau sesuatu terasa nyata, itu juga tidak otomatis berarti ia berasal dari luar diri kita. Disinilah kedewasaan diuji, bukan tentang siapa yang paling yakin, bukan tentang siapa yang paling skeptis, tapi tentang siapa yang paling jujur dalam berpikir. Setelah semua sudut kita lihat, setelah iman kita hormati, setelah sains kita dengarkan, sekarang jawabannya bukan ada di saya. Jawabannya ada di cara kalian memaknai realitas. Dan mungkin, kedewasaan bukan tentang memiliki jawaban absolut, tapi tentang tahu di mana batas iman, di mana ruang sains, dan di mana kita harus tetap rendah hati. Karena di dunia yang penuh misteri, yang paling penting bukan mencari yang tersembunyi, tapi menjaga akal tetap jernih dan iman tetap tenang.